rumus-rumus dari gerak parabola. Jadi nggak perlu dihafal, saya juga nggak hafal ini ya. Saya ingatkan barusan menurunkan. Besok mungkin saya lupa lagi, tapi saya bisa menurunkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat IPA yang berbahagia. Lama tidak bersua ya. Kali ini kita akan belajar apa ya? Belajar ini aja deh. Gerak parabola ya. Karena ini mendekati KSN. Insya Allah bulan September yang akan datang. Biasanya gerak parabola materi yang kurang tersentuh dan kadang-kadang keluar gitu ya. Oke, gerak parabola itu contohnya adalah orang melempar lembing seperti ini ya. Jadi melempar ke atas tapi tidak vertikal, tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut tertentu, namanya sudut elevasi ya. Nah, dia akan membentuk lintasan yang bentuknya seperti busur seperti ini. Ini disebut lintasan gerak parabola. Baik, ada syaratnya tapi ya, sebelum kalian belajar ke sini. Yang pertama, kalau mau belajar tentang gerak parabola, ada syarat yang harus kalian penuhi. Apa itu? Yang pertama, harus ingat GLB dulu ya. GLB itu gerak dengan kecepatan tetap. Maka jarak yang ditempuh atau S itu sama dengan atau X V dikalikan dengan T. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalian harus ingat GLBB ya. GLBB itu gerak lurus berubah berkurang kurang B1. Nah, rumus yang harus kalian ingat berarti VT sama dengan V0 plus atau minus GT. Plus kalau dipercepat, minus kalau diperlambat. Ini adalah percepatan gravitasi ya. Yang kedua adalah S. Dalam hal ini nanti kita main ketinggian atau sumbu Y atau H gitu aja ya. Nah, berarti V0 dikalikan T, masih ingat, plus minus setengah GT kuadrat. Nah, dasar ini kalian harus ingat terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, sekarang akan kita bahas gerak parabola. Oke, nah, gerak parabola itu berarti ditembakkan dengan sudut ini ya, bergerak dengan membentuk sudut dengan kecepatan awal V0, sudutnya disebut sudut elevasi. Kalau kita tarik ke koordinat kartesius X dan Y, maka akan ada dua komponen ya. Komponen yang mendatar yaitu searah dengan sumbu X, dan komponen yang tegak searah dengan sumbu Y. Ini kecepatan awalnya V0 membentuk sudut elevasi alfa, maka yang searah sumbu X itu kita sebut V0X, yang searah sumbu Y kita sebut dengan V0Y, di mana V0X itu sama dengan V0 cos alfa, sedangkan V0Y itu sama dengan V0 sin alfa. Jadi yang X cos, yang Y sin. Nah, di awal tadi sudah kita jelaskan ada gerak parabola. Ini gerak parabola ya. Gerak parabola itu perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, makanya syarat ini harus kamu ketahui tadi. Kalau nanti tinjauannya ke atas, maka akan berlaku GLBB. Tapi kalau mendatar seperti ini, maka berlaku GLB. Tuh, jadi perpaduannya. Nah, dalam gerak parabola itu biasanya yang penting yang harus kalian ketahui adalah berapa sih waktu yang digunakan untuk mencapai tinggi maks ini, atau disebut dengan T naik. Nah, itu nanti harus kita cari. Kemudian ketinggian maksimalnya berapa yang bisa dicapai, ini akan kita cari. Yang ketiga adalah
T turunnya juga ini penting ya, T turun. Nah, ini kan T turun, T turun. Oke. Terus kemudian yang terakhir adalah X max-nya, yaitu jarak maksimal mendatarnya mulai dari dilempar sampai jatuh lagi ke tanah. Ini berapa? Jadi nanti akan kita cari T naiknya berapa, T turunnya berapa, H max-nya berapa, X max-nya berapa. Oke. Are you ready? Siap ya? Akan kita bahas satu persatu. Oh iya, gerak parabola ini lintasannya kan seperti brusus persis ya. Berarti ini berlaku simetris ya. Artinya T untuk naik sama dengan T untuk turun. Atau T mulai dari pertama sampai jatuh lagi itu sama dengan 2 kali T naik atau sama dengan 2 kali T turun. Itu yang harus kita ingat. Oke. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. T naik. Nah, untuk T naik berarti kan arahnya ke atas, berarti GL BB karena searah dengan sumbu Y. Oke, kalian ingat rumusnya ini VTY sama dengan V0Y min karena melawan gravitasi gitu. Nah, untuk T naik sampai H max, sampai ke ketinggian maksimal, maka syaratnya ini adalah sama dengan 0 kan, mencapai H max ya. Nah, V0 nya karena Y berarti V0 sin alfa min gitu. Oke. Nah, berarti kita peroleh T atau yang kita sebut dengan T naik itu sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, inilah sahabat keliti kita T naiknya. Oke. T naiknya atau T turunnya akan kita hitung. Kalau T turun itu sampai sini ya. Nah, T turun berarti kita mulai startnya dari sini, dari titik puncak. Oke, berarti kita tinjau ibarat seperti benda jatuh bebas dari ketinggian H max. Maka berlaku H max, jatuh bebas dari ketinggian H max itu sama dengan V0 Y dikalikan T plus karena searah dengan gravitasi setengah GT kuadrat. Nah, karena ini gerak jatuh bebas, maka ini nilainya adalah 0. Maka akan berlaku H max sama dengan setengah GT kuadrat. Maka T turun sama dengan 2H max dibagi dengan G, kemudian ditarik akar. Nah ini sama, ini sama dengan ini. Oke, ini T naik, ini T turun. Tidak perlu dihafal ya, dicari sendiri prinsipnya yang kamu pegang. Nah, berikutnya adalah kita cari H max-nya berapa. Oke, kita cari H max berapa. H max-nya tadi ya. Oke, H max-nya berarti V0 Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Tanda minus karena posisinya naik ya. Nah, kalian perhatikan posisinya naik mana tadi. Nah, ini kan. Nah, H max sampai sini naik begitu. Oke, kita kembali lagi ke sini, sama dengan V0 nya adalah V0 sin alfa kalikan T nya adalah T naik. T naik adalah V0 sin alfa dibagi dengan G, kemudian setengah G. T nya adalah T naik berarti V0 sin alfa per G, tapi ini kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan sama dengan, nah ini ada V0, kalau dikalikan berarti V0 kuadrat, kemudian ada sin kuadrat alfa. Nah, itu kuadrat ya, jadi kalau sinusnya dikuadratkan cara rumusnya semacam ini, per G min ini setengah, kemudian G ini kalau dikuadratkan sama berarti V0 kuadrat sin
kuadrat alfa per G-nya kuadrat. Karena di sini ada G kuadrat, kita coret tinggal 1, berarti sama persis. Itu ibarat 1 dikurangi setengah, berarti hasilnya adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan G. Inilah Hamaxnya ya, atau sering ditulis seperti ini, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, muncul angka setengah. Baik, inilah Hamaxnya, sudah ketemu sahabat klinik IPA. Lanjut ya, nanti akan kita tulis di sesi kesimpulan. Kemudian X max-nya, jadi jarak mendatar terjauhnya tadi X max. Jadi X max-nya ini tujuannya adalah GLB, maka berlaku V0 karena mendatar berarti searah sumbu X dikalikan dengan T. Oke, nah V0-nya itu adalah karena X berarti V0 cos alfa dikalikan dengan T. T kan mulai dari sini sampai sini, berarti 2 kali T naik, ya kan? 2 kali T naik. Oke, akan kita sederhanakan. Berarti ini V0 cos alfa dikali dengan 2, T naiknya adalah V0 sin alfa per G. Oke, nah sekarang V0 kalikan V0 berarti V0 kuadrat, kemudian ada bentuk 2 sin, saya taruh depan karena perkalian dibolak-balik sama saja, dibagi dengan G. Nah, bentuk ini 2 sin alfa cos alfa itu setara dengan V0 sin 2 alfa per G. Ini adalah X max. Nah, sahabat ini Pak, perhatikan bentuk ini. Ini adalah begini, nilai X max itu dipengaruhi oleh ini, kecepatan awal jelas ya, gravitasi jelas, kemudian sudutnya. Nah, nilai sin maksimal itu kan 1. Sin akan menghasilkan 1 jika sudutnya adalah 90. Berarti karena sin 90 adalah 1 ya. Oke, itu nilai maksimalnya. Nah, berarti 2 alfa adalah 90. Maka nilai alfa optimum supaya mencapai gerak mendatar paling jauh itu adalah 90/2 atau 45 derajat. Inilah yang harus dibiasakan oleh seorang atletik pelempar lembing atau pelempar cakram atau lempar-lempar yang lain supaya jarak jangkauannya paling jauh. Berarti dia harus membiasakan diri supaya lemparannya membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Gitu ya, Bra ya. Oke. Nah, untuk membuktikan ini, misalnya kue ragu, lali gitu ya, apakah betul 2 sin alfa kalikan cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa? Itu gampang, coba saja sudut 45 ya. Berarti sin 45 kali 2 berarti kan 90. Berarti ini sin 45, ini juga cos 45. 90 itu 1 kan, cos 45 itu setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2 kalikan 2. Nah, kita perhatikan, setengah kalikan setengah berarti kan 1/4, kalikan 2 berarti 2/4, ya kan, 2/4. Akar 2 kali akar 2 itu kan berarti 2 sih. Berarti ini 2 kali 2 dibagi 4 kan 1. Sama ya, Bro ya. Jadi betul ya. Oke, itulah gerak para bola. Berarti kesimpulannya, rumusnya saya tulis ulang ya. Yang pertama adalah T naik itu sama dengan V0 sin alfa per G. Kemudian T turun sama ya, berarti akar 2 H max
dibagi dengan G. Jadi dibagi dulu baru diakar. Yang kedua, H-max yang dapat dicapai yaitu V0 kuadrat ya, sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Ada angka 2-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah X max itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa, bukan kuadrat ya, per G. Nah, inilah rumus-rumus dari gerak parabola. Jadi nggak perlu dihafal, saya juga nggak hafal ini ya. Saya ingatkan barusan menurunkan, besok mungkin saya lupa lagi, tapi saya bisa menurunkan lagi ya. Adik-adik juga harus begitu ya. Sekarang akan kita coba, ini ada soal ini OSK tahun 2019, ini soal nomor 33. Cek ya. Sebuah bola dilontar dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang sungai. Lebar sungai adalah 30. Oke, ini ada sungai. Ini lebarnya 30 meter, dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Sudut elevasinya adalah 15 derajat. Nah, kira-kira bolanya sampai sini enggak? Nah, apa jangan-jangan dia nyemplung ke sungai ya. Nah, berarti ini kan jarak mendatar ya. Jadi kita harus ingat rumus X max-nya tadi. X max itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Akan kita masukkan V0 kuadrat berarti 20 kuadrat berarti 400 dikalikan sin 2 kali alfa berarti 30 dibagi dengan G. Oke, kita ke sini berarti 400 G itu 10 kalikan sin 30 adalah setengah. Nah, berarti adalah 40 kali setengah berarti 20 meter. Nah, ternyata jarak yang dicapai cuma 20 meter bre. Padahal lebar sungai adalah 30 meter. Berarti nyemplung kan? Nyemplung karena kurang 10 meter. Berarti jawabannya adalah B. Begitu sahabat Learning Pas, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.